Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Ayat renungan pada hari ini tertulis di Markus 9 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Demikian firman Tuhan. Shalom. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernyataan "inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia" menjadi perenungan yang sangat penting dalam hakikat kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah. Jika kita diciptakan untuk Dia, maka tentu apa yang dikatakan oleh Dia itulah yang kita harus lakukan dan itulah yang harus kita hidupi. Jika Allah Bapa berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia," maka patron pengertian iman pemahaman kita harus berfokus kepada diri Yesus Kristus sebagai tindakan nyata yang boleh kita pahami bahwa Dia dekat dengan kita dalam inkarnasinya sebagai firman yang menjadi daging. Mengapa ini sangat penting dan kita harus perdengarkan hingga saat ini? Karena ternyata saudaraku, jika Yesus Kristus tidak datang dalam dirinya sebagai manusia atau firman yang menjadi daging, tentu kita hanya menjadi orang-orang yang beranggapan tentang sesuatu hal yang benar itu, atau hanya memiliki agama yang hanya mendahulukan konsep berpikir, persepsi-persepsi, dan tidak pernah bisa secara konkret dan absolut menyeluruh, menjangkau, memahami, dan dapat meraih apa sebenarnya yang Tuhan sedang inginkan dari kita. Dan kini ketika kita menelaah, memahami pembacaan ayat harian pada hari ini, ternyata murid-murid Yesus yang dibawa oleh Yesus dalam peristiwa ia dimuliakan di atas gunung, yakni Petrus, Yakobus, Yohanes, mereka tidak memahami apa sebenarnya yang sedang disampaikan oleh peristiwa tersebut. Dan bahkan ketika Yesus berkata, jangan mengatakan itu sebelum dia dibangkitkan dari kematian itu. Artinya saudaraku, banyak hal yang kita juga dalam kehidupan ini sama seperti murid-murid Tuhan Yesus itu melihat tetapi belum bisa memahami secara menyeluruh apa sebenarnya yang sedang Tuhan inginkan lewat perkataannya, meskipun banyak interpretasi yang boleh kita angkat dari pemahaman yang secara alkitabiah dapat kita mengerti secara eksegesi. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mendengarkan apa kata Tuhan Yesus, itulah yang akan mengubah kehidupan kita. Sebagaimana adanya rancang bangun yang jelas, maka demikian pula lah kita dibentuk sesuai dengan proses itu. Lewat penciptaan, lewat pemeliharaan, lewat keselamatan yang dinyatakan dalam sejarah, yakni Yesus Kristus sebagai sumber dan tolok ukur itu, maka kita perlu memahami, jika aku tidak di dalam Kristus dan Kristus tidak di dalam aku, tentu aku akan jauh dari kebenaran itu. Jika Yesus adalah kebenaran itu yang bersifat absolut, yang eksis dan tidak dapat terbantahkan, jika aku tidak mendengarkan kebenaran itu, maka apakah aku adalah manusia yang dapat dibenarkan?
Padahal sebenarnya prinsip iman itu adalah merujuk kepada kebenaran itu sebagai kunci yang membawa kita kepada pembaharuan dan pemberdayaan manusia yang diberdayakan, sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus yang tidak berdaya menjadi berdaya guna, karena ternyata dulunya kita yang hidup dalam keberdosaan seharusnya tidak berguna sama sekali. Tetapi karena Kristus, Sang Firman yang menjadi daging itu, kedagingan kita sekarang diperbaharui sehingga konsep kedagingan itu dapat kita kalahkan. Karena Kristus menjadi jalan keluar untuk kita keluar dari konsep-konsep berpikir kedagingan-kedagingan yang selama ini menggerogoti kita. Oleh karena itu saudaraku, perkara-perkara yang terjadi di dunia ini akan menjadi perkara yang sangat sulit jika kita tidak memiliki jalan keluar dari segala sesuatunya itu. Merujuklah dan mengertilah bagaimana prinsip hidup di dalam Kristus. Maka kita akan melihat betapa berharganya hidup ini. Maka kita akan melihat betapa berharganya proses itu. Maka kita akan melihat betapa pedulinya Allah kepada kita saat kita menghadapi berbagai macam tekanan yang terjadi di dalam hidup ini. Maka saudaraku yang terkasih, mari mencoba memahami lebih banyak dan lebih dalam lagi tentang panggilan kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan, yang masih diizinkan hidup hingga detik ini. Bahkan murid Tuhan Yesus masih belum mengerti meskipun mereka telah melihat. Dan kini kita punya tugas yang besar. Meskipun aku tidak melihat, maka aku harus bisa memahami karena kasih karunia yang dari Allah di dalam roh kebenaran itu telah memberikan kesaksian yang benar tentang Dia, Sang Juru Selamat itu. Tuhan memberkati saudara. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu. Engkau telah memberikan kami anak-Mu yang Engkau kasihi, supaya kami mendengarkan Dia. Penerimaan kami akan anak-Mu yaitu Tuhan Yesus Kristus adalah penerimaan kami akan Engkau ya Bapa. Kami melihat Dia dan kami melihat Engkau. Kiranya Tuhan menuntun kami dalam roh kebenaran-Mu yang telah menyatakan sang kebenaran itu, sehingga kami menjadi pribadi yang mengerti kehendak Bapa atas kehidupan kami. Dan ampunkan kami akan kekurangan kelemahan kami dalam memahami maksud Tuhan dalam hidup kami. Ampunkan kami Bapa. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.